Ada pernah Habib datang ke Aden kan, terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan itu, hujan susu. Ya dengar ya, ya. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu saya wawancarai, apa benar ada ini apa hujan susu? Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, pada sajian kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang sebuah cerita yang disampaikan oleh seorang mahasiswa Indonesia yang saat ini masih kuliah di Yaman, di mana beliau memberikan keterangan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tentang karomah hujan susu, di mana ketika dia menanyakan kepada warga di sana, itu adalah cerita hayalan belaka. Ditambah lagi, dan ternyata bangsa Yaman itu sejatinya mereka adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh kaum Ba'lawi. Kita boleh mengatakan bahwa ternyata Yaman sendiri adalah negeri korban dari kejahatan Ba'lawi yang mengatasnamakan sebagai zuriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan semacam itu karena ternyata warga Yaman asli sendiri mereka tidak mengakui adanya klan Ba'lawi ini. Dan klan Ba'lawi ini mereka datang dari satu daerah, dari kelompok Yahudi Askenazi itu, mereka datang ke Yaman dan kemudian melakukan hal-hal yang sama dilakukan di Indonesia, seperti dawir, memalsukan makam, dan lain sebagainya. Nah, sahabat TV Al-Waha, untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan keterangan dari video yang saya ambil dari channel Nasirus Sunnah ini. Nah, ini dia sahabat TV Al-Waha selengkapnya. Teman-teman, mari kita sama-sama simak video yang berisi cerita daripada mahasiswa atau pelajar Yaman yang bercerita tentang siapa sih sebenarnya klan Ba'lawi tersebut. Mungkin diantara kita masih tabu soal siapa sebenarnya klan Ba'lawi. Ternyata apa yang beliau sampaikan di dalam sebuah cerita ini, sebenarnya cerita ini disampaikan ketika ada live di Komal TikTok ya. Iya. Akan menjadi kontras dengan apa yang selama ini kita ketahui tentang Ba'lawi. Oleh karenanya mari sama-sama kita simak langsung videonya. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu, jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan, karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Ya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu, mintain kambing. Dibilangin kalian nggak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, Bos. Salahnya sama ya. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar, berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di partai mereka.
Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan. Saya pernah lihat waktu lagi lihat di komal TikTok. Ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa Partai Komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu. Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus ininya komunis-komunisnya didor. Ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya. Bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Iya. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan Partai Komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu di Indonesia ya Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya, lucu. Tahu ada dengarnya, kurang ajar. Kan cerita kan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama Ana, saya ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Betul. Masa dia yang mendatangkan hujan susu, kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain ke tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Iya. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam. Syam. Di Irak apa di mana? Gus lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Badurinya saja kita tanya mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddar, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu, ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Material. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Iya. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini. Orang Yaman sendiri aja nggak pernah kenal mereka. Nggak ada untungnya wallahi untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini itu nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malah berharap ada yang membenarkan mereka jumhur biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur lagi. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba?
Nah, sahabat TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Yaman itu, beliau mengatakan, untuk apa saya membongkar aib-aib ini? Ini bukan untuk membongkar aib, tetapi untuk mengetahui, menyampaikan kebenaran bahwa ternyata Ba'alwi di sana, di Yaman, yang mereka elu-elukan di Tarim itu ternyata tidak ada sama sekali, dan hanya sebuah kebohongan, sahabat TV Al-Waha. Artinya, kita semuanya harus menyadari betapa ternyata Yaman sendiri adalah sebuah negeri yang dalam tanda petik dijadikan korban oleh kelompok Ba'alwi ini, sahabat TV Al-Waha. Kita sudah dengarkan bersama-sama, dan sang mahasiswa yang sengaja tidak menampakkan wajahnya karena mungkin alasan keamanan dan lain sebagainya, beliau tidak mau mengeluarkan wajahnya, tapi beliau memiliki bukti-bukti otentik dari apa yang beliau sampaikan tersebut, sahabat TV Al-Waha. Nah, informasi ini membuat kita semakin sadar, sahabat TV Al-Waha, bahwa jangan sampai kita, bangsa Indonesia, dikuasai oleh mereka, oleh orang-orang yang ingin menguasai negara dengan cara-cara mereka, seperti membuat makam-makam palsu. Pada video sebelum video ini sudah disampaikan ada sebuah pembongkaran makam di Gunung Wilis, Madiun, di mana makam tersebut dibangun berdasarkan mimpi seorang yang berasal dari Banjarmasin, mengakunya dari Banjarmasin, membuat makam tersebut di tanah seorang warga, sehingga akhirnya kemarin tanggal 27 Oktober makam tersebut dihancurkan, sahabat TV Al-Waha. Nah, dari informasi ini kita perlu memahami bahwa ada sebuah gerakan yang harus kita hadang, kita lawan. Jangan sampai anak cucu kita, generasi-generasi kita kelak di kemudian hari, ketika kita semuanya sudah tidak ada di alam dunia ini, mereka menjadi budak-budak dari orang-orang yang ingin menguasai tanah Nusantara ini. Sahabat TV Al-Waha, mari kita berhati-hati dan waspada lawan penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan spiritual yang dilakukan oleh kalangan klan Ba'alwi ini. Saya, Bahril Ulum, Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.